وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كأنه البدر في تمامه محل القيام. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك. Dan meningkat acara selanjutnya yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Ustadz Bapak Haji Lukmanul Hakim SAG. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol mazkura. Shallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. سراجا منيرا وبشر المؤمنين. وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين. وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين.
Sadaqallahul aliyyul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khairun kasiro. Kami ucapkan terima kasih pada qori kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Bapak Haji Lukmanul Hakim SAG yang telah membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan yang membaca dan kita semua mendengarkan akan mendapatkan ladang pahala yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Meningkat acara selanjutnya yaitu ceramah agama yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Muhtaram Al-Habib Jan bin Umar Al-Atos. Kepadanya waktu dan tempat kami persilakan. Tafadhol maskura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi masyaallah la yasuqul khaira illallah. Bismillahi masyaallah la yusrifu su'a illallah. Bismillahi masyaallah ma kana min ni'matin faminallah. Bismillah masyaallah la haula wala quwata illa billah. Alhamdulillah ala ni'amillah walhamdulillah ala barakatillah. Walhamdulillahi hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimin mutalazimin bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqin nabi wa alin nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Wabil khusus salam hormat dan ta'zim saya sampaikan kepada guru-guru kita, di antaranya yang telah mengundang Al-Fagir ke tempat yang mulia ini, Al-Mukarram Muhtaram Bapak RW kita Ustadz Haji Mastur, dan juga yang sama kita hormati qari kita yaitu Al-Mukarram Ustadz Lukmanul Hakim, serta segenap para guru lainnya yang mohon maaf tidak Al-Fagir sebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim Al-Fagir kepada antum sekalian. Kita doain guru-guru agama kita, para ulama kita, mudah-mudahan Allah panjangin umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah berkahi rezekinya, Allah berkahi ilmunya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga salam hormat untuk tamu kehormatan yaitu Mukarram Bapak Haji Muhammad Sangaji. Kemarin Al-Fagir pertama kali ketemu beliau di dalam acara deklarasi Upu Anak Amariang. Nah, Al-Fagir yang kemarin doa, alhamdulillah Al-Fagir dengar bagaimana beliau memberi motivasi kepada masyarakat, warga, saudara-saudara kita yang ada di Ambon, luar biasa. Yang tidak lain adalah mengajak untuk kita selaku warga Indonesia untuk bisa maju. Alhamdulillah. Kebetulan Pak Muhammad Sangaji, saya punya teman itu Bang Umar yang kemarin diangkat menjadi ketua organisasi Upu Anak Amariang, maupun Bang Pocel atau Bang Faisal ngaji sama kita orang di rumah Bang Khalid Poltangan. Doain mereka biar mereka semua istiqomah, dan kita doain kalau nggak salah nih beliau insya Allah ingin menjadi calon legislatif. Kita doain biar beliau menjadi pemimpin atau pejabat yang istiqomah, dan segenap para aparatur pemerintah, para pejabat RT RW kita doakan juga biar pada menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalau pemimpinnya bertakwa, rakyatnya senang, rakyatnya bahagia. Saya teringat di dalam kitab Al-Wasailul Usul Syarah Sama'ilur Rasul karya Al-Imam Yusuf An-Nabhani. Di situ ada satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Sa'id Al-Khudri dan Ka'ab Al-Ahbar, menceritakan bahwasannya Nabi Adam alaihissalam ketika beliau detik-detik mau wafat, beliau memanggil anaknya, putranya yang bernama Sis. Beliau berkata, bunayya anta khalifati min ba'di fakhudha bi'imarati taqwa wa bil urwatil wuthqa. Perhatiin nih,
Ini pesan dari bapak moyang kita, Nabi Adam alaihis salam. Beliau berkata kepada putranya, dan ini perkataan juga pesan untuk segenap para calon-calon pemimpin dan yang sudah memimpin. Beliau berpesan apa? Duhai anakku, anta khalifati min ba'di, kamu itu akan menjadi penggantiku setelah aku wafat. Yang memimpin umat manusia setelah aku wafat, engkau adalah khalifahku, engkau nanti yang akan menjadi pemimpin. Fakhudha bi'imarati taqwa wa bil urwatil wusqa. Nabi Adam pesan apa? Nanti wahai anakku sis, kalau kamu telah menjadi pemimpin, fakhudha bi'imarati taqwa, maka bangunlah kepemimpinanmu itu dengan takwa. Bangun kepemimpinanmu itu di atas takwa, wabil urwatil wusqa, dan dengan jalan agama tali yang kuat. Luar biasa. Nabi Adam alaihissalam, beliau kenapa pesan begitu kepada putranya yang kelak ingin menjadi pemimpin? Karena Nabi Adam tahu betul, Pak Bu, siapapun yang menjadi pemimpin tapi dia bukan orang yang bertakwa, dia tidak ada iman, tidak soleh, jauh dari agama, demi Allah hanya menjadikan pemimpin-pemimpin yang bajingan, pemimpin yang bejat, pemimpin yang zalim kepada rakyat. Na'udzubillah min. Oleh karenanya dalam kesempatan yang mulia ini saya ingatkan kepada diri saya dan kita semua, baik kita pemimpin, lebih-lebih pemimpin maupun yang bukan pemimpin, tidak ada jalan untuk kehidupan yang bahagia kecuali kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa sih takwa? Takwa itu adalah kamu tunduk, takut, patuh, hormat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidakkah kita sering dengar setiap kali salat Jumat sang khatib selalu membacakan satu ayat, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum. Apa artinya? Duhai orang-orang yang beriman. Ini nidaul habib, Pak. Ini seruan, ajakan kasih sayang dari Allah yang maha penyayang. Untuk siapa? Untuk segenap orang-orang yang beriman, yang laki, yang perempuan, yang tua, yang muda, pejabat maupun rakyat, pemimpin atau yang dipimpin. Ittaqullah, duhai orang-orang yang beriman, takwalah kalian kepada Allah. Allah ajak kita ini penuh dengan kasih sayang. Duhai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah haqqa tuqatih, dengan sebenar-benarnya takwa. Sungguh-sungguh takwanya, bukan hari ini bertakwa besok maksiat dan seterusnya. Na'udzubillah min dzalik. Takwa, tunduk, takut, patuh, hormat, taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jalankan apa yang diperintah oleh Allah, tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah takwa. Itu pesan pertama. Ini namanya wasiat ilahiyah, amanat ilahiyah. Kalau kita ini orang kadang dapat pesan dari orang tua, dijaga betul pesannya. Tapi ketahuilah, ini ada pesan dari Allah yang nyiptain kita punya orang tua. Allah berpesan kepada segenap orang beriman, yang pertama takwa kalian kepada Allah dengan benar. Wasiat dari Allah. Yang kedua, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Duhai orang-orang yang beriman, janganlah sekali-kali kalian mati kecuali kalian dalam keadaan muslim. Apa artinya muslim? Berserah diri, tunduk sama Allah Subhanahu wa taala, tunduk dengan perintah Allah, tunduk dengan aturan-aturan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya pantas jika malam ini kita diajak sama guru kita untuk merayakan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Satu, karena kita sadar kita ini sudah terlampau jauh dari kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kedua, tidak ada orang yang lebih bertakwa kepada Allah, tidak ada orang yang lebih takut kepada Allah melebihi daripada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya pantas jika sekarang dan di berbagai tempat, di berbagai negara, kota, desa, kampung, pelosok, gang, kaum muslimin diajak sama para ulamanya untuk memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agar apa? Agar timbul di hati kita ini kagum dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah kagum,
kita akan mudah ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita ikut Nabi Muhammad sudah pasti jalan kita benar. Tidak ada orang yang mengikut Nabi Muhammad kecuali dia pasti bahagia di dunia maupun di akhirat. Dan tidak ada orang yang keluar dari jalannya Nabi Muhammad kecuali dia akan derita dan azab. Al-Islam huwa dinul ladzi ma jaa bihi sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adatil bashar fi ma'asihim wa ma'adihim. Islam, Pak, apa sih Islam? Islam adalah agama yang datang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa misinya Islam? Apa dia punya visinya Islam? Visi misinya adalah cuma satu, li sa'adatil bashar, untuk kebahagiaan manusia di dunia maupun di akhirat. Artinya apa? Mustahil seseorang bisa benar hidup bahagia, senang, tenang, tapi dia tidak mau ikutin ajaran Islam, dia tidak mau ikutin syariat Islam, dia jauh daripada ajarannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pantas jika kita semakin kemari kita lihat ulama-ulama, para kiai, para ustadz, para habaib, para ustadzah ngajak kita untuk mendengarkan kisah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuma yang jadi pertanyaan, mungkin banyak diantara kita bertanya, kenapa sih yang diceritakan tentang kelahiran Nabi? Betul gak Pak? Yang diceritakan kenapa tentang kelahiran Nabi? Kan kehidupan Nabi itu panjang, 63 tahun. Kenapa nggak diceritakan masa kecilnya Nabi, atau masa dewasa Nabi, atau masa ketika Nabi diutus oleh Allah berumur 40 tahun, masa tua Nabi? Tapi kenapa para ulama kita ngajak kita untuk diceritakan, didengarkan kepada kita tentang lahirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sama orang yang jahat? Lebih senang berteman dengan orang yang baik atau dengan orang yang pelit? Ada di sini yang mau berteman sama orang pelit? Itulah hati manusia. Hati manusia itu condong dengan kebaikan, condong dengan hal-hal yang istimewa dan luar biasa. Nah, kelahirannya Nabi didengarkan kepada kita, ini gunanya agar kita ini kagum takjub dengan Nabi Muhammad SAW, bangga dengan Nabi Muhammad SAW yang sekarang 1400 tahun setelah wafat Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad yang laki maupun perempuan, tua maupun muda, mereka tidak ada kekaguman dengan Nabi Muhammad, mereka tidak ada kebanggaan dengan Nabi Muhammad, sehingga pantas justru yang ditiru, yang dijalani adalah jalan musuh-musuh Allah, jalannya musuh-musuh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min. Sehingga yang diharapkan diceritakan kepada kita tentang bagaimana hebatnya kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, agar hati ini kagum, takjub, bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sudah bangga, akan timbul cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita sudah cinta dengan Nabi Muhammad, Pak, Bu, itu akan mudah untuk kita mengikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Allah Ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum." Allah Ta'ala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Nabi, katakanlah wahai Rasul, Allah mendikte baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "In kuntum tuhibbunallah," jikalau benar kalian mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah aku, yaitu ikuti baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yuhibbukumullah, maka niscaya Allah akan mencintai kalian, Allah balas cinta kalian, dan gak sampai di situ, Allah ampuni dosa-dosa kalian. Shallu ala Nabi Muhammad. Orang Yahudi, mereka sangat mencintai Allah. Bahkan mereka mengatakan nahnu abnaullah, kami ini anak-anaknya Allah. Saking mereka merasakan cintanya Allah dan mereka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa yang terjadi? Mereka menjadi bangsa yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala lantaran mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Karena mereka tidak mau ikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka cinta mereka bertepuk sebelah tangan. Tahu nggak? Cinta yang bertepuk sebelah tangan. Ada orang tepuk tangan satu tangan? Saya mau tanya, tepuk tangan satu tangan atau dua tangan? Satu tangan atau dua tangan? Bu, tepuk tangan satu tangan atau dua tangan? Kalau satu tangan bisa atau tidak? Ibu-ibu pernah nggak ngerasain cinta bertepuk sebelah tangan? Mukanya sih muka-muka ada yang galau banget. Nggak bisa. Cinta bertepuk sebelah tangan nggak bisa. Nah itulah orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi itu begitu. Mereka cinta Allah tapi mereka nggak mau ikut Nabi Muhammad. Makanya nggak dapat cinta Allah, nggak dapat ampunan dari Allah Subhanahu. Kumpul kita di sini didengarkan tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, makanya syukur alhamdulillah. Kenapa semakin kemari pembacaan Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu dihadirkan penceramah. Sebetulnya penceramah nggak penting-penting banget. Tapi kenapa dihadirkan? Karena sadar, para guru-gurunya sadar bahwasanya banyak yang hadir tidak mengerti apa yang dibaca tadi oleh munsyid tentang kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya dihadirkan penceramah. Penceramah hadir untuk menerangkan kepada mereka, kepada umat tentang kemuliaan kelahiran baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada satu riwayat dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Ini salah satu orang yang menyaksikan kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, punya ibu namanya Ummu Syafa. Ummu Syafa ini bercerita, aku ini mendampingi proses saat kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aku mendampingi ibunya Siti Aminah. Ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu lahir, aku banyak sekali melihat keajaiban-keajaiban. Ini disaksikan oleh orang yang hidup, Ummu Syafa. Banyak sekali keajaiban. Mulai dari Nabi itu keluar lahir tidak ada darah, tidak ada air ketuban, sudah bersih, udah wangi, matanya bercelak, udah dandan, pusernya sudah terputus, sudah terhitan, nggak ada kotor sama sekali. Dalam keadaan sujud, jari jemarinya semuanya menggenggam kecuali telunjuk seolah-olah menandakan tauhid. Dan nggak sampai di situ, Ummu Syafa menceritakan apa? Itu pada malam tersebut, itu malam terang benderang keluar dari cahaya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sampai-sampai saking terangnya hatta nazartu ba'da qusuri Rom, aku bisa melihat sebagian daripada gedung-gedung yang ada di kota Roma. Bayangin Pak, 1400 tahun yang lalu malamnya nggak kayak malam sekarang Pak. Kalau sekarang udah banyak lampu, betul. 1400 tahun yang lalu jangankan lampu listrik belum ditemuin. Jadi kalau sudah malam benar-benar gelap. Sesuatu yang hanya bisa dilihat di siang hari itu nggak bisa dilihat di malam hari. Tapi saat lahir baginda Nabi Muhammad SAW itu terang sekali alam semesta, sampai-sampai Ummu Syafa bisa melihat gedung-gedung yang ada di kota Roma. Dari Mekah ke Roma itu jauh. Tapi saking terangnya malam tersebut saat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa terlihat. Akhirnya dia cerita apa? Banyak kejadian yang istimewa saat kelahiran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu sampai berbekas di dalam hatiku. Akhirnya apa Pak? Ketika Muhammad berumur 40 tahun, dia mengaku sebagai utusan Allah, dia mengaku sebagai Nabi Allah. Tidak ada keraguan di dalam hatiku untuk mengikuti Muhammad. Aku percaya bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Aku percaya bahwasanya Muhammad adalah Nabiullah. Fakuntu min awwalin nasi islama. Sehingga aku menjadi termasuk orang yang pertama kali masuk Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Ummu Syafa dengan penuh keyakinan keistimewaan yang telah dilihatkan oleh Allah terhadap baginda Nabi Muhammad SAW saat kelahiran baginda Nabi Muhammad SAW menjadi orang yang paling pede, paling percaya diri, paling yakin untuk mengikuti ajaran baginda Nabi Muhammad SAW. Ini tujuan dari kenapa kita didengarkan tentang kelahiran Nabi SAW
agar kita bisa seperti Ummu Syafa. Ummu Syafa, saksi hidup, saksi mata yang melihat tentang keajaiban kelahirannya Nabi Muhammad SAW, tidak ada keraguan untuk masuk agama Islam. Kita yang sudah 1400 tahun sekarang ini yang jauh daripada kehidupan Nabi Muhammad SAW, sehingga banyak diantara kita justru pakai kerudung malu, tutup aurat malu, pakai peci malu, pakai pakaian yang simbol-simbol Islam malu. Al-Quran dinista, tidak mau membela, bahkan justru mendukung penista. Agama Islam dinista, Allah dihina, Nabi Muhammad dihina. Kita justru banyak umat Islam yang katanya umat Nabi Muhammad SAW justru malah diam mingkem. Saudara-saudara muslimin kita, umat Nabi Muhammad SAW yang sedang dizolimi di berbagai tempat, khususnya yang ada di Indonesia sekarang, warga Rempang, kita diam 1000 bahasa. Kenapa? Karena tidak ada kebanggaan di hati kita kepada Nabi Muhammad, karena tidak ada kebanggaan di hati kita terhadap Islam. Kenapa bisa seperti itu? Ya, karena terlalu jauh telinga kita dari mendengar kisah-kisah kemuliaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikumpulkan kita dalam malam hari ini tidak lain tidak bukan, jangan kita keluar dari tempat ini kecuali timbul bangga kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ummu Syafa yang telah menyaksikan tersebut, kisahnya diabadikan sampai saat ini agar kita bisa pun bangga dengan ajaran Islam. Kita bangga dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bangga telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lantas bagaimana sih ceritanya? Tadi tuh kalau dibacakan oleh Munsyid tentang dalam kitab Maulid Adibai, saya akan cerita sedikit tentang kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam biar kita timbul bangga. Ya Allah, beruntung sekali kita telah menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Kalian tahu Pak, Bu? Dalam riwayat diceritakan Allah Ta'ala memerintahkan malaikat Jibril. Ya Jibrilu nadi fi sairil makhluqat min ahlil ardi was samawat bittahani wal bisyarat. Wahai Jibril, kata Allah, umumkan kepada seluruh makhluk yang ada di langit, yang ada di bumi, agar mereka semua menyambut dengan gembira. Apa yang disambut? Fa inna nural masur wa sirral maknun alladhi wajadtuhu qabla wujudil asya wa ibda'il ardi was sama anquluhu fi hadhihi al-lailah ila batni ummihi masrura wa amla'u bihil kauna nura wa aqfuluhu yatiman wa utahiruhu wa ahla baitihi tathira. Jibril, kasih tahu yang ada di langit, yang ada di bumi, agar semua mereka menyambut dengan gembira, karena sesungguhnya cahaya yang selama ini tersimpan, rahasia yang selama ini terjaga, cahaya ini wahai Jibril yang telah aku ciptakan sebelum ada langit dan bumi. Cahaya ini wahai Jibril akan aku turunkan ke perut ibunya dalam keadaan bahagia, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain dikatakan pas diberitahu seperti itu malaikat Jibril mengumumkan kepada seluruh penduduk langit dan penduduk bumi. Para malaikat berbaris dari langit sampai rumahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyambut cahaya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang pada saat itu akan dilahirkan. Shallu ala Nabi Muhammad. Dan enggak sampai di situ, Allah perintahkan dua wanita ahli surga, dua wanita suci yang tercatat dalam Al-Quran, Siti Asiyah dan Siti Maryam, untuk turun membantu proses kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan surga saat itu berhias, Pak. Surga itu indah, surga itu wangi. Tapi saat kelahiran Nabi Muhammad, Pak, surga lebih indah dan surga lebih wangi. Bidadari yang ada di surga bingung, ada apa ini surga kok berhias? Akhirnya malaikat Jibril katakan kepada mereka, wahai para bidadari, berdandanlah kalian, bersoleklah kalian, karena sesungguhnya kekasih Allah akan dilahirkan pada malam hari ini. Kalian sambutlah dengan gembira kekasih Allah kelahirannya. Sallu ala Nabi Muhammad. Siti Maryam, Siti Asiyah didampingi oleh beberapa bidadari saat proses kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu apa yang terjadi, Pak?
Allah katakan kepada malaikat Jibril, wa amla'u bihil kauna nura. Wahai Jibril, aku akan terangkan seluruh alam semesta ini saat proses kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekarang kita lihat ada sebagian umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merayakan Maulid Nabi sampai habis 100 juta, 200 juta, 300 juta, 1M, 2M. Ketahuilah itu adalah hal yang sangat kecil. Karena yang pertama kali gembira merayakan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allah yang Maha Agung lagi Maha Mulia. Alam semesta terang benderang, luar biasa. Ini cukup untuk kita bangga telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Nabi yang lahirnya tidak ada seorang pun yang dapat menyamainya. Tidak ada seorang Rasul, tidak ada seorang Nabi yang lahirnya seperti Nabi Muhammad. Tidak ada seorang manusia pun yang lahirnya seperti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betul? Betul. Ada nggak yang kelahirannya Nabi atau seseorang seperti kelahirannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Nggak ada. Yang sering kita dengar rahatil atyaru tasdu fi layalil maulidi wa bariqun nuri yabdu min ma'ani ahmadi. Apa artinya? Rahatil atyaru tasdu, itu saat malam kelahiran Nabi Muhammad burung-burung berkicau gembira. Orang kalau yang biasa punya burung, hobinya miara burung, dia tahu tuh burung kicaunya paling sering di pagi hari sama di sore hari. Kalau udah maghrib udah nggak berkicau. Kalau kicau di malam hari palingan karena kaget atau karena ketakutan. Tapi saat Nabi sallallahu alaihi wasallam malam dilahirkannya, itu burung-burung berkicau dengan riang gembira. Orang yang suka main burung tahu betul, ini burung berkicau karena takut, ini burung berkicau karena senang, ini burung berkicau karena riang, ini burung berkicau pengen makan dan lain-lainnya. Itu tahu tuh. Nah, orang-orang Arab sekitar rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Mekah menyaksikan burung-burung berkicauan gembira. Wa bariqun nuriya bedu, bahkan kilatan-kilatan cahaya membentang di langit bumi. Dan gak sampai di situ, dikatakan itu onta-onta, binatang-binatang ternak, kambing-kambing semua mengeluarkan suara. Wa kullu dabbatin li Quraisyin nataqat bi fasihil ibarah mu'linatan bi kamalil bisyarah. Dikatakan apa? Itu unta-unta, kambing-kambing, binatang-binatang ternak mengeluarkan suaranya seolah mengumumkan dengan gembira tentang kelahiran baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu meriah lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seharusnya cukup untuk membuat kita bangga telah menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah 1400 tahun yang lalu wafat. Betul. 14 abad, bukan waktu yang pendek. Waktu yang sangat panjang. Tapi lihat Pak, umat muslim di berbagai negara, wilayah, kota, desa, kampung, ganggang, mereka umat muslim berikan harta mereka, berikan pikiran mereka, berikan tenaga mereka untuk membuat acara kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam, untuk membuat atau mensukseskan peringatan-peringatan kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah ada manusia yang ulang tahunnya seperti Nabi dirayakan di berbagai tempat dengan gratis? Padahal kenal juga kagak, ketemu juga kagak. Masanya udah 1400 tahun yang lalu. Ini membuktikan Allah ridho dengan acara-acara seperti ini yang dilakukan oleh umat Islam di berbagai tempat, di berbagai negara. Bukan cuma di Cakung, bukan cuma di Jakarta, di berbagai wilayah umat muslim berikan tenaga mereka, harta mereka untuk kesuksesan peringatan Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, apakah ada ulang tahun sehebat baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam? Cukup untuk kita buat kagum kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, bangga tidak telah menjadi umat Nabi Muhammad? Bangga tidak dengan Nabi Muhammad? Siap ikut Nabi Muhammad?
siap cinta Nabi Muhammad, siap ikuti sunnah-sunnah Nabi Muhammad, siap hidupkan sunnah-sunnah Nabi Muhammad. Apakah ada jalan yang lebih baik daripada Nabi Muhammad? Nggak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Ya Rabb, mudah-mudahan dengan perkumpulan yang mulia ini Allah tambahkan kagum kita kepada Nabi Muhammad, Allah tambahkan cinta kita kepada Nabi Muhammad, Allah tambahkan rindu kita kepada Nabi Muhammad. Ya Rabb, berikan kami kekuatan, taufik, hidayah untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnah baginda Nabi Muhammad, untuk bisa membela ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hakadha minni, saya mohon maaf, mohon ridha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kasiroh, kami ucapkan terima kasih pada penceramah kita Al Habib Zain bin Umar Al Atos yang telah memberikan tausiahnya. Mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya dan juga kita dapat mencintai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian meningkat atas selanjutnya yaitu penutup ataupun doa. Sebelum penutup, saya sebagai pembawa acara mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kata-kata saya yang salah ataupun kurang berkenan. Sekali lagi kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya alhamdulillah. Sekarang kita tutup dengan doa yang bagi besek jangan pada berisik dulu nih ya. Ya. Ayo tolong diaminin ya. Rabbuna karim, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin bil awwalina wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli ashabi rasulillahi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalika wajhikal karimi wa azimi sultanik. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina min jamil ahwali wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat wa tarfa'una biha indaka ala darajat wa tuballighuna bi asal ghayati fil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Allahumma ya Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa barakatan fil rizqi wa ziyadatan fil ilmi wa taubatan qablal maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma ya Allah hawin alaina ya Allah fi sakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Allahumma ya Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhl wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Allahumma ya Allahumma la tada' lana fi maqamina hadza dzamban illa ghafartah wa la hamman illa farajtah wa la aiban illa satartah wa la maridan illa syafaitah wa la mu'ziyan illa khazaltah wa la dhallan illa hadaitah wa la hajatan min hawaijid dunya illa qadaitah ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allahumma altub bina fi taisir kulli amrin asir fa inna taisirul asir alaika yasir fa nas'aluka taisir wal mu'afata fid dunya wal akhirah ya latifan bi khalqih ya aliman bi khalqih ya khabiran bi khalqih ultub bina ya Allah ya latif ya alim ya khabir. Allahumma ya Allah jamilna bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bil afiyati wa taqwa. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma inna nas'aluka amalan mutaqabbala wa sabran jamila wa fathan qariba wa waladan salihah wa rizqan halalan kasiran thayyiba. Allahumma ya Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min du'ain la yustajab. Allahumma arinal haqqa haqqa
warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ghfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillal ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin salatan tughfaru bihaz dzunub wa tuslahu bihal qulub wa tantaliqu bihal usub wa talinu bihas sa'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man ilaihi mansub. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun walhamdulillahi rabbil alamin. Biniyatil qabul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin amin amin. Allah bihaqqil Fatihah wa bisiril Fatihah wa bil karamatil Fatihah. Ya barham ya kasibal gham ya mabi wa ya dabil ya Allah wa ya dabil rahman wa ya dabil rahim. Da'wahum biha subhanallah wa tahiyyatun biha salam wa akhir alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Rabbuna Allah 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 hasbuna Allah 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 siduna Rabbi wajma Allah ya maulay Rabbi wajma bil musyafa syamlana Allah 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 Rabbuna Allah 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 hasbuna يا بحر الصفا أنت بعد الله نعم المرتجى ولا جاء يا الله يا مولاي ولا جاء يا مجتبى يا مصطفى الله 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 ربنا
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.